Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jamaah yang insyaallah pada ba'da subuh ini pengajian rutin ya, kajian tentang tafsir Al-Quran yang insyaallah pada Ahad subuh ini akan membahas surat Al-An'am ayat ke 143 sampai 145. Marilah jamaah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama agar pengajian ini Allah berkahi. Untuk itu mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan kalam ilahi ya, surat Al-An'am ayat 143 sampai 45. 143 sampai 145 akan disampaikan oleh Bapak Firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minad dha'ni sanaini wa minal ma'zi sanain. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل سنين ومن البقر سنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Sampai apa itu? Kezalimin. 2 ayat ya? Satu ayat lagi berarti. Bismillah. Qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masafuha
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Kelebihan itu. Oh, banyak. Kelebihan satu ayat. Baik, terjemahnya adalah surat Al-An'am ayat 143, yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada di dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 144. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, ataukah 2 betina, ataukah yang ada di dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 145. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, pengajian di Masjid Al-Azhar ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-143 sampai 145. Kemarin sebelumnya dalam ayat 141 dan 142 itu Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala-galanya, itu makanan baik dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari binatang, semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak untuk menentukan hukum halal atau haramnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat tersebut diperintahkan kepada kita untuk memakan semua yang sudah diberikan kepada kita itu apabila idza asmara, apabila sudah pantas untuk dimakan. Jangan memakan sesuatu yang belum pantas untuk dimakan oleh kita. Ya, baik itu belum matang ataupun belum waktunya dipanen, kemudian dipanen jadi kences, akhirnya makannya yang enggak enak. Nah, itu ya. Kemudian dari makanan atau dari rizki yang Allah berikan itu ada fungsi sosial, maka harus kita keluarkan walaupun hanya sedikit gitu ya. Nah ini wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah sebagian haknya pada waktu panen gitu. Nah, ini. Jadi harta-harta kita itu ada fungsi sosial di dalamnya. Oleh karena itu maka harus dikeluarkan itu, karena hak untuk orang lain gitu. Nah, ya. Tetapi jangan berlebihan dalam memberikan segala sesuatunya itu sehingga akhirnya habis semuanya diberikan sedangkan keluarga kita tidak kebagian. Itu juga jangan, la tusrifu, jangan berlebihan. Artinya kita jangan menggunakan harta kita itu terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita terlalu banyak memberikan juga akhirnya tidak bermanfaat gitu. Apalagi kalau digunakan sesuatu yang tidak berguna. Bahwa Allah menginginkan agar semua harta kita itu berguna untuk kita dan untuk fungsi sosial sebagainya. Itu semuanya jangan sampai ada harta yang tidak bermanfaat dalam penggunaannya. Kemudian ayat ke-142 juga menyebutkan bahwa binatang ternak itu fungsinya dibagi dua oleh Allah itu. Yang pertama untuk kendaraan, yang kedua untuk kita makan. Nah, ya.
Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah apa yang telah dirizkikan oleh Allah dan jangan mengikuti tingkah polanya setan. Nah, karena setan itu selalu kebalikan dari perintah Allah. Ya, makanan atau rezeki yang Allah berikan itu semuanya halal, tetapi setan merubahnya, yang ini halal, yang ini haram, dan sebagainya. Itu setan tuh merubah. Nah, ini setan memang musuh kita ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia adalah musuh bagi kita. Musuh yang abadi, yang tidak akan ada habis-habisnya. Ini ayat 142 dan 143 141 dan 142. Sekarang kita masuk ke ayat 143 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj. 8 binatang ternak yang berpasangan. Ya. Minad dha'ni, baik dari domba, itna ini yang satu pasang itu laki-laki dan perempuan. Wa minal ma'zil itna ini, dan dari 2 atau satu pasangan kambing. Nah, ini maksudnya apa? Mereka orang-orang jahiliyah itu karena digoda oleh setan untuk merubah makanan itu, ya, ada kambing yang tadinya itu halal menjadi haram khusus untuk laki-laki saja. Laki-laki halal, tapi bagi perempuan haram untuk memakannya. Gitu. Nah, begitu juga dengan domba. Ada domba yang diharamkan untuk dimakan, ada domba yang halal untuk dimakan. Ya, begitu juga yang di dalam perut domba atau kambing tersebut. Ya, itu kalau masih hidup keluar, maka hanya untuk laki-laki saja, untuk bapak-bapak saja. Nah, ibu-ibu tidak boleh makan. Begitu juga susunya itu tidak boleh untuk perempuan, hanya untuk laki-laki saja. Nah, ini aturan yang seperti itu dari mana? Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mempertanyakan kepada mereka. Kul adzakaraini harrama amil untayain. Ya, katakan ya Muhammad kepada mereka, atau tanyakan kepada mereka. Apakah yang diharamkan itu yang laki-laki atau yang perempuan? Ya. Ammas tamalat alaihi arhamul untayain, atau yang diharamkan itu yang ada di dalam perut kambing tersebut, kambing betina tersebut. Nah, ini. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Jelaskanlah kepadaku. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan demikian. Jelaskan kepadaku dengan penjelasan yang ilmiah, bi'ilmin. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Nah, jadi ini agar kita mempertanyakan kepada orang yang suka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Kenapa yang haram itu yang laki-laki? Atau kenapa yang diharamkan itu perempuan untuk memakannya? Ya kan begitu. Ini harus ditanyakan. Apa argumentasinya? Apa penyebabnya yang membuat ini haram, ini halal? Kambing yang laki-laki halal, yang perempuannya, yang betinanya haram umpamanya. Kenapa ini haram untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki halal? Dari mana? Ya, dari mana dasarnya gitu? Dari mana dasarnya? Nah, ini harus ditanya. Dasarnya itu harus
ilmiah. Kan gitu. Ini nabbi'uni bi ilmin. Secara ilmiah harus dijelaskan. Kenapa mengharamkan ini? Kenapa menghalalkan yang itu? Kalau kamu benar apa yang dikatakan kamu. Wa minal ibilitsnaini wa minal baqaritsnaini. Begitu juga apakah yang diharamkan itu onta yang laki-laki atau yang perempuan? Onta jantan atau betina? Atau sapi yang jantan atau sapi yang betina? Mana yang diharamkan? Kalau mereka katakan yang diharamkan yang betina, ya kenapa yang jantan tidak diharamkan? Kayak gitu ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amastamalat alaihi arhamul unthain. Katakan kepada mereka yang diharamkan itu yang mana? Yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Yang jantan atau yang betinanya? Atau yang ada di dalam perut ibunya? Jadi harus dijelaskan. Argumentasinya harus jelas secara ilmiah, diteliti dulu. Ini dari mana gitu? Sumbernya dari mana? Kan belum pernah mereka mempermasalahkan atau meneliti. Kenapa kok susu kambing tertentu atau susu sapi tertentu itu diharamkan untuk diminum oleh perempuan? Laki-laki boleh. Nah, ini alasannya yang tidak jelas gitu. Yang dipertanyakan. Am kuntum syuhada'a id wassakumullahu bihada. Atau kamu pernah menyaksikan Allah memberikan perintah untuk memakan yang ini dan mengharamkan yang ini gitu. Apakah ada perintahnya dari Allah? Apakah ada perintahnya dari Rasulullah SAW? Apakah Allah pernah mengharamkan ini? Apakah Rasulullah pernah mengharamkan yang ini? Ya gitu ya. Nah, gitu. Dari mana dalilnya? Ya, tidak bisa mengeluarkan dalilnya. Ini orang-orang yang jahiliyah itu. Yang melihat di dalam Taurat tidak ada, di dalam Injil juga tidak ada. Gitu. Kenapa babi dihalalkan? Nah, itu kan. Apa alasannya? Dari mana dasarnya? Di dalam Injil, di dalam Taurat tidak ada itu menghalalkan babi. Kecuali mungkin Injil yang sudah dirubah kali ya. Ya. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada jawaban dari mereka, maka berarti mereka itu sudah apa? Sudah berbohong gitu. Sudah mengatasnamakan Allah untuk menentukan sesuatu yang sebetulnya Allah tidak menentukan itu haram atau halal. Ini. Jadi mereka sudah berbohong. Karena tidak ada dasarnya. Emang ini setan memangnya. Setan yang merubah-rubah yang seperti itu. Nah, kemudian Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Maka siapakah yang paling aniaya atau yang lebih aniaya ketimbang orang yang mengada-ngada kebohongan kepada Allah. Ya. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah. Ini siapa yang lebih aniaya? Artinya ini yang paling aniaya. Orang yang paling aniaya adalah orang yang berbohong dengan mengatasnamakan Allah. Berbohong kepada Allah. Ya. Manusia bisa aja berbohong kepada manusia. Atau bikin hoak. Atau bahkan manusia juga bisa berbohong kepada binatang. Itu juga tidak bagus ya. Walaupun hanya berbohong kepada binatang, maunya binatang dipanggil-panggil ke sini dengan menyodorkan makanan, ketika dia datang kemudian nggak dikasih gitu. Itu kan artinya berbohong pada binatang. Ini juga tidak bagus ya.
Nah, tetapi kebohongan yang paling besar, yang paling aniaya yaitu berbohong kepada Allah. Menyebutkan ini halal, ini haram atas nama Allah. Ini Allah mengharamkan ini Allah menghalalkan ini. Ini yang paling aniaya. Karena apa? Liyudillan nasa bighairi ilmin. Dan ini menyesatkan manusia yang banyak ya. Para tokohnya mengatakan bahwa babi itu halal, boleh dimakan. Maka masyarakat yang lainnya itu, manusia yang lainnya pada mengikuti. Kenapa mengikuti? Ya karena pimpinan saya mengatakan ini halal. Kata pimpinan saya ini kata Allah. Nah itu ya. Ini yang membuat manusia menjadi sesat. Manusia bisa menjadi sesat karena para pemimpinnya telah sesat atau disesatkan oleh setan gitu. Sehingga menghalalkan atau mengharamkan makanan atau sesuatu yang sebetulnya Allah tidak menentukan itu. Nah ini liyudillan nasa bighairi ilmin, menyesatkan manusia tanpa ilmu atau tanpa pengetahuan. Nah, pengetahuannya tidak ada, ya kan? Kalau kita teliti secara ilmiah, ya tidak ada itu dasarnya. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada kaum yang aniaya, kaum yang zalim. Ya, kalau orang sudah zalim, ya, itu susah untuk kembali kepada kebaikan lagi gitu ya. Kecuali dengan sungguh-sungguh dianya ingin benar ya, ingin benar untuk kembali gitu. Tapi kan susah itu. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau ingin mendapatkan petunjuk, maka kedolimannya itu harus dihapus dulu. Nah, dengan bertaubat ya kan begitu ya. Kalau sudah bersih maka petunjuk-petunjuk Allah itu yang datang ke hati kita itu akan masuk. Orang zalim itu hatinya ditutup oleh dirinya sendiri ya kan. Namanya juga orang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri, hatinya ditutup ketika datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hidayah Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang zalim. Itu ayat 144 dan 143 dan 144. Kemudian ayat 145-nya kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka orang-orang jahiliyah itu, orang yang jahil itu, orang yang zalim itu, ya, bahwa aku tidak pernah diwahyukan oleh Allah, ya, untuk mengharamkan makanan-makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah itu, semua makanan, ya, binatang ternak ataupun buah-buahan, itu tidak ada yang diharamkan oleh Allah kepadaku, ya, baik dalam wahyu ataupun dalam hadis qudsi dan sebagainya. Tidak ada, tidak pernah. Kecuali yang diharamkan itu yang mana? Illa an yakuna maitatan, kecuali bangkai. Itu yang dilarang oleh Allah, bangkai. Satu, audaman masbuhan, atau darah yang mengalir, darah yang mengalir, darah yang dialirkan, yang sembelih kemudian darahnya itu mengalir, jangan diambil menjadi marus kemudian dimasak dimakan, itu haram ya. Tapi kalau hanya darah-darah yang ada di dalam daging itu ketika sudah dicacak-cacak kemudian ada sedikit-sedikit, itu yang dimakfu ya, insya Allah dimakfu. Yang dimaafkan itu ya. Itu kalau tidak mengalir yang sedikit-sedikit di dalam daging itu. Itu yang kedua,
Yang ketiga, aulah khinzirin, atau daging babi. Daging babi. Ya. Ini disebut lahma khinzirin, daging babi. Yang diharamkan kan daging. Bagaimana kalau gajinya? Gajinya berarti halal dong, karena di sini hanya dagingnya. Biasanya gaji itu selalu nyatu dengan daging. Ketika kita beli daging kambing, di situ ada gajinya, disebutnya tetap daging. Saya beli daging, walaupun di situ ada gajinya, ya gajinya itu masuk ke dalam daging itu ya. Jadi maksudnya yang di sini memang disebutkan di sini lahma atau daging. Ya, tapi yang dimaksud ya yang nempel di dagingnya, semuanya itu haram untuk dimakan oleh kita. Ini babi. Fa innahu rijsun, karena babi itu najis, rijsun, kotor. Yang dimakan apa saja itu babi. Nasi, binatang kecil dimakan juga. Bahkan kotoran orang dimakan sama dia. Bahkan kotoran binatang dimakan sama dia. Bahkan kotorannya sendiri dimakan oleh babi itu. Maka di sini disebut fa innahu rijsun. Sungguhnya babi itu najis ya, kotor ya. Au fiskon, atau adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik. Fasik itu apa artinya? Perbuatan dosa yang besar ya, perbuatan dosa yang besar, tapi yang memungkinkan akan terjadinya terpisah dari iman kita. Ya, bisa menjadi murtad ya. Ini dengan memakan daging babi. Maka di sini disebutkan piskun. Dosanya itu dosa besar. Busuk ya, busuk. Pasik, kepasikan. Itu orang yang makan babi. Kalau ada orang Islam yang makan babi atau daging babi, maka dia sudah berbuat fasik. Ada kemungkinan dia untuk jadi murtad gitu, keluar dari Islam. Ya, ini piskun ya. Walaupun tidak keluar dari Islam, tapi sudah membuat dia menuju kepada kemurtadan. Ini orang yang makan daging babi bagi muslim ya. Uhilla li ghairillah. Nah, ada juga yang diharamkan oleh Allah itu adalah binatang ternak, tetapi disembelih ya, sampai mati disembelih. Tetapi ketika disembelihnya itu tidak menyebut nama Allah, atau ditujukan bukan lillah, karena Allah. Tidak mengucapkan bismillah, atau saya sembelih ini untuk Lata dan Uzza umpamanya. Nah itu dagingnya haram. Ya, dagingnya haram. Uhilla li ghairillahi bih. Lalu ada mungkin orang-orang yang sangat miskin sekali, sangat fakir sekali gitu ya, sehingga tidak punya makanan. Kadang makan sehari, besok tidak, atau 3 hari tidak makan, sehari baru makan gitu, baru menemukan makanan. Atau ketika kita sedang berada di lautan, masuk ke dalam lautan, kehabisan makanan, belum bisa kembali ke. Di situ ada apa? Di situ ada bangkai temannya atau bangkai binatang di atas sampan tersebut. Ini namanya dalam keadaan darurat. Bolehkah kita memakan yang tadi disebutkan haram itu? Umpamanya makan bangkai ya, bangkai binatang atau bangkai orang, atau makan ada darah di situ, darah yang bekas mengalir kemudian masih ada di situ gitu.
Atau ada babi di situ, yang ada hanya babi. Di hutan nggak ketemu makanan, yang ada hanya babi. Boleh nggak dimakan ketika dalam keadaan darurat tadi? Atau ada mungkin ya daging yang untuk dipersembahkan kepada Lata atau Uzza atau Manat atau yang lainnya, dipersembahkan ke gunung dan sebagainya. Artinya disembelihnya bukan niat karena Allah. Apakah boleh kita memakannya? Padahal itu sudah diharamkan. Ketika kita sedang dalam keadaan darurat, Allah menyebutkannya famanitturra ghairu bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya membolehkan. Ya. Kalau dalam keadaan yang darurat seperti tadi, dengan syarat apa? Ghairu bagin wala adin. Sebetulnya tidak mau memakan daging itu, tapi karena lapar, kalau tidak makan bisa mati. Nah, kan walaupun tidak ada keinginan untuk makan itu ya jijik gitu, tapi ya boleh kita memakannya. Ya. Wala adin, dan tidak berlebihan. Ya. Boleh kita makan dalam keadaan darurat nih, daging babi. Dimasak dulu kemudian dimakan. Pas sudah dimakan, wah enak nih, keterusan gitu. Enggak boleh. Jadi hanya untuk cukup kita memenuhi mengisi perut supaya tidak mati karena tidak makan sesuatu. Boleh ya. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya. Gitu ya. Walaupun itu enak. Nah, ini bagi orang yang dalam keadaan darurat. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya. Barangkali ada yang mau menambahkan gitu, menanggapi dan sebagainya dari bahasan pada pagi hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 ayat tadi yang pada dasarnya intinya kalau jadi kita kalau kepepet itu kan halal saja. Nah, kaitannya dengan saya sering lihat di YouTube ya. Itu kan yang bertaring haram kan ya. Ular gitu kan ya. Nah, banyak di Jakarta itu, di Tangerang juga ada makan ular kobra gitu kan ya. Nah, alasannya buat obat gitu, obat. Tapi kan masalahnya masih banyak buat obat yang bisa. Tapi dia ada juga buat darah ular kobra itu buat awet muda gitu. Nah, ini apakah pengetahuan dia masalah keilmuannya atau dengan itu tadi kata Pak Ustadz bisikan iblis itu setan itu gimana Ustadz? Iya. Lagi hangat. Minum. Selain yang disebutkan di sini, ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, binatang yang tidak boleh dimakan, yaitu binatang yang dina bin minasibai, dina bin minasibai, wa dubrin minat tuyur. Ya, binatang yang punya taring, binatang buas yang punya taring, atau burung yang punya cakar. Ini biasanya binatang yang memakan daging ya. Nah itu ya. itu keharamannya dari Rasulullah SAW ya. Nah, bukan dari Al-Quran. Walaupun demikian kita tetap harus mengikuti ya, mengikuti apa yang
diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini ular termasuk ke dalam dinabin binasiba, gitu. Binatang buas yang punya taring. Ular gitu. Manusia Jadi tidak boleh untuk makannya. manusia juga ada taring yang berarti ya. Manusia ada taringnya. Berarti manusia nggak boleh dimakan. Masa ada yang makan manusia? Sumanto. Kecuali Sumanto kali ya. Dalam kondisi yang tidak waras. Ya. Jadi memakan ular ataupun darah ular itu haram, tidak boleh ya. Bagaimana kalau untuk berobat? Kalau dalam keadaan darurat boleh, artinya sudah tidak ada lagi obat yang lain kecuali hanya itu, boleh. Itu pun syaratnya tidak boleh berlebihan, karena enak, saja gitu. Udah sembuh pun masih minum, gitu. Nah, ini tidak boleh. Jadi itu haram ya, kecuali dalam keadaan kondisi yang darurat. Gitu. Tidak ada sama sekali yang lainnya kecuali itu yang boleh. Nah ini semuanya juga memang harus kita pertanyakan pada mereka. Kenapa kok menghalalkan itu? Kalau dia orang yang yang masih punya pemikiran. Tapi kalau orang yang tidak punya pemikiran, orang yang jahil mah, lah gue mah yang penting mah dapat duit gitu kan gitu. Nah, yang susahnya di situ. Memang setan itu yang merubah yang dari yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, setan itu. Termasuk yang menjualnya misalnya. Termasuk yang ngejualnya juga ya. Ya kan, menjual sesuatu yang memadorotkan kepada manusia yang lain. Nah, ini kan memadorotkan, liudillan nas, menjadikan manusia itu tersesat, menjadi manusia itu jadi sakit, menjadi manusia itu berdosa, ya. Artinya berdosa juga gitu, bagi dia. Kecuali kalau tidak ada lagi dagangan yang lain selain dagang itu. Boleh. Apa masih tidak ada yang lain gitu. Kecuali dagang itu. Masih banyak yang bisa kita jual. Ya. Nah. Itu Pak. Mungkin ada tambahan yang lain. Oh ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya dikit doang. Kalau Khamar itu kan haram Ustaz ya? Khamar. Iya. Yang memabukkan lah ya Ustaz. Ya, yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Tapi kalau dipakai buat minyak wangi itu yang alkohol gitu kan, banyak orang anti loh, pakai anti alkohol, karena kan itu nggak diminum, yang diharamin kan yang diminum. Tapi kalau yang buat disemprot gitu kan, kadang yang pakai alkohol gitu kan, itu hukumnya boleh banget, karena larangannya itu kan diminum, bukan yang disemprot. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Minyak wangi yang ada alkohol ya, alkohol. Ya, ini kan di sini dimakan atau diminum. Kalau tidak diminum, ya nggak haram kalau nggak diminum. Cuman apakah itu permasalahannya? Apakah itu najis atau bukan kan? Ya kan? Apakah alkohol itu najis atau bukan? Kalau antum katakan itu najis berarti ya nggak boleh, ya kan? Kalau itu najis ya, berarti ini kena najis juga, ya kan? Kalau itu bukan najis, ya nggak apa-apa. Tapi para ulama juga ada yang membicarakan tentang itu, ya, membicarakan tentang itu, tentang kenajisan dari alkohol itu. Ya, karena alkohol itu sifatnya uap, ya kan? Ketika disemprotkan itu memang najis, tetapi dia hilang dengan sendirinya. Najisnya itu hilang dengan sendirinya kan, dengan terbawa angin. Artinya menyucikan najis alkohol itu tidak perlu pakai air, itu ditiup aja sudah hilang.
begitu ya. Itu ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang sangat teliti sekali atau sangat hati-hati sekali sehingga mereka katakan udah jangan pakai alkohol. Itu lebih aman gitu ya. Lebih aman. Enggak. Silakan mana yang lebih? Untuk luka, tapi kan kalau luka itu kan alkohol gitu. Iya. Itu kan darurat. Itu kalau itu ulama itu nggak boleh gitu. Ya, itu kan darurat juga ya. Apa bisa dengan alat yang lain untuk membuat ini baal selain dari alkohol? Alkohol itu kan disuntikan umpamanya itu untuk membuat kita ketika mau dioperasi itu pakai itu sehingga terasa baal gitu kan. Terasa baal. Itu yang disebut dengan ada manfaatnya, ya kan? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tadi itu alkohol itu wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Ya. Kalau itu bermanfaat untuk manusia, maka boleh itu menggunakannya kan, gitu. Tapi manafi'nya, ya madorotnya itu lebih banyak. Gitu. Ya. Kalau kita minum, itu madorotnya lebih banyak. Madorot dunia dan akhirat. Kalau di dunia bisa banyak membuat jaringan-jaringan otak yang menjadi putus dan sebagainya. Itu ya, madorotnya lebih banyak. Manfaatnya ada, ya itu tadi. Kalau untuk kemanfaatan kedokteran, nah itu kan manfaat itu bagus, nggak apa-apa kalau untuk kemanfaatan itu ya. Adapun untuk minyak wangi, usahakanlah kalau kita ingin hati-hati, ya nggak usah yang ada alkoholnya. Tapi setelah kita pelajari juga ya tentang minyak wangi yang alkohol itu, ternyata bukan alkohol itu katanya. Apa sih namanya itu? Saya lupa lagi itu. Itu bukan alkohol katanya. Tapi ada sejenis sesuatu yang mirip seperti alkohol, tapi wallahu alam ya, kita tidak tahu, belum pernah menelitinya. Monggo untuk diteliti seteliti mungkin ya. Bi ilmin, jangan sampai bi ghairi ilmin. Nah itu. Artinya kita juga harus menanyakan kepada dia, kenapa ini dibolehkan gitu ya. Kepada mereka yang bikin minyak wanginya yang pakai alkohol itu. Ya. Kalau sempat. Itu saja mungkin ya. Allah alam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Karena waktunya kita tutup ya, cukup kita tutup dengan sama-sama membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.